Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Salwa Elviana. Beliau adalah guru kelas 5 di UPT SDN 07 Durian, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Assalamualaikum Bu Salwa. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, semangat ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga evaluasi tujuan jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan proses pembelajaran agar lebih baik, siap dan percaya diri sehingga dapat melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Oke, kali ini saya akan membawakan pelajaran matematika ya mengenai bangun datar. Tujuannya itu melalui kegiatan mengamati gambar, video pada PowerPoint, peserta didik mampu menentukan keliling berbagai bentuk bangun datar, baik itu segitiga, segi empat, dan segi banyak, serta gabungannya. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu peserta didik mampu menentukan keliling berbagai bentuk bangun datar ya Bu ya. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ialah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkinkah dari segi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun dari model pembelajarannya Bu? Oke, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti di awal pembelajaran saya menampilkan masalah sosial yang sering dihadapi siswa berkaitan dengan keseharian siswa sehingga berkesinambungan nanti dengan sosial emosional. Pendekatan pembelajarannya pun saya gunakan dengan pendekatan berdiferensiasi sehingga di sana nanti saya membagi siswa ke dalam kemampuan-kemampuannya sehingga tugas yang mereka lakukan, pembelajaran yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok ya Bu ya, dengan penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas Bu? Media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint ya yang berisi video yang sesuai dengan permasalahan siswa sehari-hari dan juga saya menggunakan LKPD. Sumber belajarnya saya pakai buku matematika dan alat pembelajarannya saya pakai komputer atau laptop ya, proyektor, nanti saya juga gunakan speaker untuk pengeras suara. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga jam berapa Bu? Kira-kira saya lakukan di hari Rabu depan ya di jam 1-2 pas pelajaran matematika. Oke baik Bu, jadi nanti hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Ibu melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang akan nanti didampingi oleh pengajar praktik. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ternyata sebelum kita masuk kelas ada banyak hal yang perlu kita persiapkan ya, harus matang, baik itu model, metode, sarana prasarana, tujuan, bahkan kita harus memikirkan bagaimana strategi yang sangat bagus jitu untuk kepentingan peserta didik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya.
di percakapan praobservasi. Dan sampai bertemu di observasi kelas pada hari Rabu depan ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini Bu. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Oke. Nah, luar biasa sekali ya pagi ini. Ibu lihat ini kayak ada teman kita yang nggak datang. Siapa ini yang nggak datang ya? Siapa hari ini yang nggak datang? Siapa? Jeriko sama Roma ya? Oke. Jeriko sama Roma tidak hadir. Ya. Tanda ya. Udahnya kalian sarapan? Udah. Berarti semangatlah kita belajar hari ini ya. Iya, Bu. Oke. Bagusnya kan sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu. Iya kan? Ya. Supaya pembelajaran kita jadi bermakna ya. Nah, kepada teman kita, Pedo, maju ke depan pimpin doanya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini Kau masih memberikan kami tugas video kesehatan. Tuhan, pada hari ini kami mau membuat video dan kami beri kami perhatikan agar bisa bagus nanti ada video berbuat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya yang doa anakmu. Amin. Oke, terima kasih Pedro. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari dulu bersama kita nyanyikan lagu nasional, ya. Nah, maju dulu Grace, pimpin dulu lagu nasional kita. Ini lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita nyanyikan, mari kita semua berdiri. Oke. 3, 2, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar keliling bangunan. Itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah belajar ini, Ibu harapkan semua anak didik Ibu ini tahu apa itu konsep bangun dasar. Ibu tanya dulu sama kita semua, taunya kalian apa itu artinya mengelilingi? Taunya kalian arti mengelilingi? Ada yang tahu arti mengelilingi? Inilah lapangan, anggaplah cantik kali lapangan sekolah kita. Inilah lapangan sekolah kita. Misalnya adalah teman, ini lagi pelajaran olahraga. Siapa yang suka pelajaran olahraga? Semua suka pelajaran olahraga. Nah, kali ini datanglah Bapak Penjas kita. Pak apa namanya? Pak Ferry. Dimintanya lah anak-anak Ibu semuanya. Sebelum kita latihan hari pelajaran kita katanya, kita hari ini latihan lari cepat. Kelilingilah lapangan ini. Riki ini yang lomba lari kemarin itu kan. Kayak mana cara kau mengelilingi lapangan ini Riki? Coba tunjuk dulu pakai ini. Dari mana kau lari? Ini tempatmu pertama. Baru lari kemana kau? Lari ke sini, baru ke sini lagi. Ya, terus kemana lagi? Iya, terus sampai kemari. Betul ya. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Benar ya. Benar yang ditunjuk teman kita. Itulah yang namanya keliling artinya pinggir-pinggirin semuanya. Pinggir dan sini lari, kita lari, kencang lari, kita semua lari sampai kemari. Apakah cukup sampai di sini? Belum mengelilingi itu namanya. Lari lagi kemari, nah, sampai kemari. Lari lagi sampai kemari, lari lagi sampai kemari. Itulah yang namanya kita bilang mengelilingi. Oke, kita punya video. Perhatikan kalian semua pasti tahu. Ya, videonya. Siapa yang pernah kemari? Enak yang sini kalau malam-malam.
Ada apa aja di sini? Pasal mana? Tengok, perhatikan. Perhatikan semua. Nah, ternyata kalau ditengok dari atas kayak gini, ini bentuknya sadarnya kalian selama ini. Sadarnya kalian bentuknya kayak gini. Sadar, siapa yang sadar? Angkat tangannya. Oke, turun, mantap. Ini bentuknya apa ini? Segitiga. Di sini kan banyak dijualan kan sepanjang malam di sini jualan. Adalah nanti di sini lukis-lukisan. Siapa yang pernah datang kemari? Kamu semua, jangan sampai pernah ya. Ini dia. Rupanya ini permasalahan kita. Datanglah permasalahan kita. Apa permasalahannya? Ini kan ramai di sini kan. Enaknya kita keliling ini. Kan inilah tempat jalan kita ya kan. Rupanya teman kita siapa jadi wadah kita ini? Saya mau pertamanya. Win lah. Dia itu yang didatangi. Berbayangkannya dia pergi kemari. Oke, yang ini anak ibu. Jangan kasih ini kan. Datang dia dari sini. Inilah jalan lintas kita. Jalan lagi dikelilingi. Nah, ini kan ada di jalan di sini jalan lagi. Pokoknya dia mau lewat dari sini jalan juga dia kemari. Jalan terus jalan. Jalan sampai sini. Jalan lagi dia kemari karena dia jemput orang tuanya. Udah mengelilinginya dia. Udah. Namanya sudah mengelilingi. Mengelilingi apa ini? Kebetulan ini adalah taman di Simpang Sebejangkan. Sudah. Nah, misalnya berjalanlah dia dari sini kemari. Tetap berjalan dia sampai kemari. Dihitungnya rupanya 100 langkah. Jalan lagi dia kemari. Tetap jalan dia jalan. Dihitungnya semuanya 64 langkah. Ingat tadi bilang apa? Dari sini kemari tadi berapa langkah? 100 langkah. Baru dari sini kemari. Misalnya 64 langkah. Misalnya dari sini kemari. Selesai enggak 60 langkah? 60 ya, 60 aja. Dan sana kemari 30 langkah. Berapa langkah dia untuk mengelilingi semua ini? Berapa langkah untuk mencari kelilingnya? Maka kita jumlahkan total langkah di total langkah kaki dia. Berapa total langkah kaki dia? Itu 100 tambah 60 berapa? 30. Berarti 190 langkah lah keliling taman di sini. Ini beragam bentuk segitiga. Ini ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki pun kayak gitu, kayak mana kita hitung kelilingnya? Dari sini tambah ini, dari sini tambahkan dari sini kemari. Tambahkan dari sini kemari. Misalkan ibu kasih dia lambang. Ini A, ini B, ini C. Maka panjangnya adalah AB tambah BC tambah CA. Ini kan C ke A kan? CA ini namanya gali. Terserah bentuknya apa. Yang penting panjang semua pinggirnya. Panjang semua pinggirnya ini kita bilang adalah apa tadi? Gali. Jadi kalau ini namanya B, C, D. Maka kelilingnya adalah BC tambah CD tambah D. Oke, ini disebut orangnya ya. Misalkan ini namanya E, F, G. Ini apa kelilingnya? Grace. Apa ini kelilingnya? E, F tambah F, G tambah G. Oke, betul ya yang bilang teman kita. Kalau bentuknya kayak gini namanya terserah ya nama sebutnya. Maka sebutnya adalah panjang kelilingnya adalah F tambah G tambah G. Itulah dia. Oke, perhatikan ini kalau dia bentuknya begini, C. Maka panjangnya adalah AB tambah BC tambah CA. Ini kan C ke A kan? CA ini namanya gali. Terserah bentuknya apa. Yang penting panjang semua pinggirnya. Panjang semua pinggirnya ini kita bilang adalah apa tadi? Gali. Jadi kalau ini namanya B, C, D. Maka kelilingnya adalah BC tambah CD tambah D. Oke, ini disebut orangnya ya. Misalkan ini namanya E, F, G. Ini apa kelilingnya? Grace. Apa ini kelilingnya? E, F tambah F, G tambah G. Oke, betul ya yang bilang teman kita. Kalau bentuknya kayak gini namanya terserah ya nama sebutnya. Maka sebutnya adalah maka panjang kelilingnya adalah F tambah G tambah G. Itulah dia. Oke, perhatikan ini kalau dia bentuknya segitiga. Kalau ini apa ini? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang ini yang pertama namanya persegi panjang. Persegi panjang. Misalkan di bukunya namanya di sini A, B, C, D. Perhatikan dalam menamai suatu bangun datar. Haruslah bukunya ini kena beraturan. Nggak boleh dengan A, Z, I, J. Nggak boleh. Haruslah beraturan. A, B, C, D. Kita bikinlah dia. Namanya harus beratur. Kalau kita mulai dari E, F, G, H. Kalau kita mulai dari J, K, L, M. Kalau kita mulai dari O, P, Q, R. Maka kelilingnya adalah A, B tambah B, C tambah D tambah D. Betul. D. Perhatikan dalam menamai suatu bangun datar. Haruslah bukunya ini kena beraturan. Nggak boleh dengan A, Z, I, J. Nggak boleh. Haruslah beraturan. A, B, C, D. Kita bikinlah dia. Namanya harus beratur. Kalau kita mulai dari E, F, G, H. Kalau kita mulai dari J, K, L, M. Kalau kita mulai dari O, P, Q, R. Maka kelilingnya adalah A, B tambah B, C tambah D tambah D. Betul. Ya. Sama juga dengan yang ini namanya segi banyak. Segi banyak itu pun kayak gitu
juga samanya. Mau bangun datar apa dia? Bangun datar apa? Bilang. Mau dia segi banyak, mau dia persegi, mau dia segitiga, mau dia trapesium, mau dia layang-layang. Apa lagi yang kalian tahu? Jajak genjang, semuanya. Semua bangun datar itu kelilingnya adalah panjang lintasan di pinggir-pinggirnya. Semua bangun datar. Apa itu kelilingnya? Adalah panjang lintasan di pinggir-pinggirnya. Jadi yang bagi nama ini A, B, C, D, E. Boleh kan? Maka kelilingnya adalah A, D, tambah D, G, tambah C, D, tambah D, E, tambah E, A. Mantap. Selanjutnya, misalnya apa namanya ini? Apa dulu kita kasih ini? Dia. B, mau kita kasih B dulu. B, habis B. D, nah, apa ini? Kelilingnya D, tambah C, D, tambah D, E, tambah E, tambah F, D, tambah G, H, tambah A, B. Itulah dia yang kita bilang keliling dari gabung datar. Tentu gabung datar itu bentuknya gabungan. Misalnya ini ada peta, terus dikasih lagi di sini segitiga. Nggak apa-apa. Gimana kita tentukan? Dari sini kita hitung. Ke sini, jajak genjang, semuanya. Semua bangun datar itu kelilingnya adalah panjang lintasan di pinggir-pinggirnya. Semua bangun datar. Apa itu kelilingnya? Adalah panjang lintasan di pinggir-pinggirnya. Jadi yang bagi nama ini A, B, C, D, E. Boleh kan? Maka kelilingnya adalah A, D, tambah D, G, tambah C, D, tambah D, E, tambah E, A. Mantap. Selanjutnya, misalnya apa namanya ini? Apa dulu kita kasih ini? Dia. B, mau kita kasih B dulu. B, habis B. D, nah, apa ini? Kelilingnya D, tambah C, D, tambah D, E, tambah E, tambah F, D, tambah G, H, tambah A, B. Itulah dia yang kita bilang keliling dari gabung datar. Tentu gabung datar itu bentuknya gabungan. Misalnya ini ada peta, terus dikasih lagi di sini segitiga. Nggak apa-apa. Gimana kita tentukan? Dari sini kita hitung. Ke sini, dan kita semakin bagus dengan temannya. Kerjasama. Ini ya, ibu bagikan ya. Dibaca di situ ada petunjuknya. Dibaca, baru pengerjaannya dilakukan bersama. Dilihat di situ ada yang namanya petunjuknya. Iya. Kalau nggak tahu nanyanya sama siapa? Ibu. Iya. Lihat ini. Setiap hapanya ada warnanya. Ininya itu sesuai dengan apanya. Sesuai dengan ini, baca, tengok kelompok apa katanya, warnailah tanggram seperti instruksi di bawah. Ini dia tanggramnya. Tengok, ini bentuknya apa ini? Yang ini sama dengan yang mana yang ini? Kira-kira ini kan warnanya apa? Jangan lupa nama kelompoknya dulu. Ya, nama kelompok di sini lah. Pokoknya tulis person, siapa anggota kelompoknya. Udah, tulis nama anggotanya. Semuanya keluarkan apanya, catnya keluarkan. Karena mau ngecek tidak ada bagi. Oke, mantap. Apa pertama kata dia? Warnailah gambar warna yang menarik. Diskusikan masalah. Apa itu? Kenapa? Merah. Nah, cek dulu sama merah. Biar cepat. Ini berapa orang ceknya? Yang besar kerja. Kalau dia sini kita jalan sama dia. Kita jalan. Cek. Udah. Sama-sama. Kerja. Iya. Enggak apa-apa satu jam bisa ini. Enggak apa-apa. Tentukan warnanya biar bagus ya. Ayo, kalau kamu namanya. Ayo, cek mana ceknya? Lihat. Kalau sini 4 sini. Sama-sama 4 tulis. Di atas juga 4. Ini? Ah, iya tulis. 4 tulis 4. BC, Vicky sama 4. 8 sama 4. Sama 4. 16 jadi mereka tulis. 16 CR. Nah, gitu dia. Ah, bagus, mantap. Itulah teknik yang bangun yang ini. Yang ini kayak mana? Bentuknya apa? Persegi kan? Ini cek dulu dia. Sama-sama warna apa? Kalau di atas warna merah, di bawah warna bagian bagus. Iya, gini pun apa warnanya bagus. Oke. Yang ini sekarang warna apa? Ganti-gantian. Warnanya beda lagi taruh ya. Warna merah semua. Nama kelompoknya dulu. Ya, nama kelompok di sini lah. Pokoknya tulis person. Siapa anggota kelompoknya. Udah. Tulis nama anggotanya. Semuanya keluarkan apanya? Catnya keluarkan. Karena mau ngecek tidak ada bagi. Oke, mantap. Apa pertama kata dia?
warnailah gambar warna yang menarik ditujukan pada Al-Quran dalam mengapa itu gitu? Kenapa? Warna merah. Nah, jadi dulu sama warna merah. Biar cepat bikin berapa orang ngeceknya. Dan kita kerja. Oke, kita jalan sini, kita jalan sini sama dia. Kita jalan, oke. Udah, sama-sama, kerja. Iya, nggak apa-apa satu jam kayak bisa sini, nggak apa-apa. Bentukkan warnanya biar bagus ya. Ayo, kalian kalau menyanyi namanya. Ayo, cek mana ceknya? Lihat. Kalau sini empat sini, sama-sama empat tulis. Di atas juga empat. Ini, ah iya tulis. Empat tulis empat. BC, bikin sama empat. 8 sama 4 sama 4 16 jadi boleh 16 CR. Nah gitu dia. Nah bagus, mantap. Itulah tadi yang bangun yang ini kayak mana? Bentuknya apa? Persegi Pak. Ini cek dulu dia. Sama-sama warna apa? Kalau di atas warna merah, di bawah warna bagian bagus. Iya gini pun apa warnanya bagus. Oke. Yang ini sekarang warna apa? Ganti-gantian. Warnanya beda lagi taruh ya. Warna merah semua. Sekarang kita persilakan kepada kelompok 3 untuk maju. Silakan maju kelompok 3. Iya. Di mana Ari? Ada di mana? Oke, dah. Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama saya Jelina Gabriela Sinaga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami Atira. Kepada Atira yang dipersilakan. Inilah hasil diskusi kami. Kami membuat program gerak. Sebelum kami membuat Oke, bagus ya ini dari teman kita. Tadi ya, kalau kamu tahu Instagram ini sebenarnya dia persegi panjang ya, tapi dia ada gambar-gambarnya dia dipotong-potong. Inilah dia memang kita untuk mengasah kemampuan kita dalam mengkreasikan, menciptakan bentuk kayak Lego. Nah, kan kami kayak main Lego lah ya. Nah ternyata teman kita benar ya, ini bikin orang itu, ternyata kali ini itu benar dibikin orang itu. Dari sini dihitungnya kemari, dihitungnya semua pinggir Lego, lihat nih angka-angkanya itu. Semua bagian pinggirnya dihitung ya. Itulah yang kita bilang namanya gali. Gali itu adalah jumlah dari semua panjang lintasan di pinggir. Di pinggir dari apa? Bangun datar. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, bagus ya ini dari teman kita. Tadi ya, kalau kamu tahu Instagram ini sebenarnya dia persegi panjang ya, tapi dia ada gambar-gambarnya dia dipotong-potong. Inilah dia memang kita untuk mengasah kemampuan kita dalam mengkreasikan, menciptakan bentuk kayak Lego. Nah, kan kami kayak main Lego lah ya. Nah ternyata teman kita benar ya, ini bikin orang itu, ternyata kali ini itu benar dibikin orang itu. Dari sini dihitungnya kemari, dihitungnya semua pinggir Lego, lihat nih angka-angkanya itu. Semua bagian pinggirnya dihitung ya. Itulah yang kita bilang namanya gali. Gali itu adalah jumlah dari semua panjang lintasan di pinggir. Di pinggir dari apa? Bangun datar. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Itu dia ya, udah bagus-bagus sekali hasil kerja kita ini semua. Nah, kan ini kerja kelompok ya kan? Itu belum tahu nih kemampuan masing-masing orang. Maka dari itu mari kita kerjakan evaluasi kita mengenai soal. Ini ada edukasi soal, evaluasi tentang pengetahuan pribadinya. Ya, kita kerja kelompok ya. Sekarang ini adalah kerja masing-masing. Ini dia soalnya ya. Dibagikan. Soalnya ya, belakang ya. Iya. Kumpul. Udah kumpulkan semua. Ya. Mantap itu ya hasil kerjanya kan? Oke, kumpul. Ya, mari kita nyanyikan bersama. Nah, nyanyi kan? Ikutin nada ibu ya. Ini gampang nadanya. Udah, dengarkan ibu contohkan satu kali. Ya. Ini bangun datar apa? Ini bentuknya apa? Ini namanya persegi
apa? Ini persegi panjang. Apa rumus kelilingnya? 2 panjang tambah 2 lebar. Ini bangun datar apa? Ini namanya segitiga. Apa rumus kelilingnya? Kelilingnya jumlah sisi-sisinya. Ini bangun datar apa? Ini namanya segi banyak. Apa rumus kelilingnya? Jumlah sisi kali panjang sisinya. Oke, bisa? Bisa. Jangan ada yang boleh-boleh dulu ya. Semangat dulu kita. Dalam 1, 2, 3. Ini bangun datar apa? Ini namanya persegi. Apa rumus kelilingnya? Kelilingnya 4 kali sisi. Ini bangun datar apa? Ini persegi panjang. Apa rumus kelilingnya? 2 panjang. Jangan ada yang boleh-boleh dulu ya. Semangat dulu kita. Dalam 1, 2, 3. Ini bangun datar apa? Ini namanya persegi. Apa rumus kelilingnya? Kelilingnya 4 kali sisi. Ini bangun datar apa? Ini persegi panjang. Apa rumus kelilingnya? 2 panjang. Ada banyak bangun datar ya kan? Ada banyak. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, supaya berkah, seperti kita buka, kita tutup dengan berdoa. Kembali pimpin ya anak kami Leon. Silahkan Leon maju ke depan. Pimpin doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami telah sudah siap mempersiapkan video yang telah kami sampaikan pada ibu kami. Dan juga kami sudah mengerjakan tugas ibu kami. Serahkanlah orang tua kami yang kami tinggalkan sana, kiranya Engkau mengampuni hidup kami. Kami berdoa yakin. Oke, terima kasih Leon. Nah, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan beristirahat, simpan buku dan pulpennya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Winnie Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 07 Durian, Kabupaten Batubara. Saya masih ditemani oleh Ibu Salwa sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Purnama selaku ibu pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Percakapan ini kita lakukan tujuannya apa ya Bu? Sepengetahuan saya, percakapan ini kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang saya lakukan. Apa hal yang perlu dipertahankan dan apa hal yang perlu ditingkatkan kembali. Seperti itu ya Bu ya. Oke. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah berlangsung Bu? Saya senang dengan observasi yang dilakukan ini. Dengan adanya observasi ini, saya bisa merefleksi untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana dan untuk perbaikan diri sebagai pengajar yang terus belajar setiap waktunya. Oke, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Saya mengambil 3 area pengembangan, di mana itu ada area sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap saya nilai selama pembelajaran berlangsung, baik itu keaktifan siswa, kesopanan siswa, kerapian siswa, bagaimana mereka menuliskan hasil pengetahuan mereka, itu saya nilai di bagian
sikap ya. Selanjutnya pengetahuan, saya memberikan tugas tertulis di mana itu ada tes ya di akhir pembelajaran. Dan di bagian keterampilan saya melakukan yang namanya presentasi. Setiap kelompok maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, jadi area pengembangannya itu terkait dengan sikap ya Bu, pengetahuan, keaktifan siswa, kemampuan dan keterampilan siswa. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan Bu di dalam kelas atau tidak? Keterampilan-keterampilan yang saya nilai ini secara umum ini berhasil. Hanya saja ada beberapa bagian yang perlu ditingkatkan, yang perlu untuk diperbaiki ke depannya, seperti itu Bu. Baik, berarti sudah dilakukan sesuai ya Bu ya, sudah berhasil tapi masih ada perbaikan-perbaikan selanjutnya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Untuk jumlah siswa saya di dalam kelas waktu itu ada 21 siswa. Berdasarkan hasil dari tes diagnostik yang saya lakukan, saya mendapatkan 3 kategori siswa dalam kelas. Ada murid yang perlu bimbingan, murid yang sudah mampu, dan murid yang sangat mahir. Saya mentah-mentah membagi siswa 21 ini ke dalam 3 grup. Kebetulan jumlah grupnya ini sama, kira-kira 7 orang. Jadi dalam satu kelompok itu terlalu banyak. Mungkin kedepannya saya harus membagi lebih jeli lagi supaya dalam kelompok tidak terlalu banyak. Dikarenakan ketika pembelajaran berlangsung ada di antara siswa saya yang tidak begitu aktif, bahkan cenderung diam saja. Memang sebagian besar sudah aktif, tapi ada beberapa yang belum aktif, sehingga saya lihat ini sebagai hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran saya berikutnya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif mengikuti pelajaran Ibu dan hanya mengandalkan teman gitu ya Bu ya. Nah Bu, bagaimana, kenapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Kenapa mereka kurang aktif, kurang terlibat dalam diskusi misalnya gitu Bu? Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, sebenarnya itu mungkin karena saya membagi mereka ke dalam kelompok yang begitu besar, satu kelompok 7 orang waktu itu saya beri, sehingga beberapa siswa kurang aktif karena udah banyak ini yang ngerjakan. Dia mungkin merasa udah ada kok yang ngerjain, aku duduk aja tengok nggak apa-apa. Tapi itu kan jadi penilaian kita. Oh, ternyata dengan kelompok yang besar seperti ini ada 1-2 siswa dalam setiap kelompok yang mau diam-diam aja, terima bersih, tidak mau begitu terlibat aktif, seperti itu. Baik Bu, jadi bagaimana rencana kedepannya Ibu pada saat nanti proses pembelajaran, Ibu akan menyelesaikannya dengan peserta didik Bu? Saya akan membagi lagi secara terperinci, mungkin satu kelompok cukup 4-5 orang saja, tidak terlalu banyak sampai 7 orang, sehingga setiap kelompok, setiap individu dalam kelompok dapat berperan aktif dalam pengerjaan permasalahan yang ada dalam kelompok. Ya Bu, jadi itu rencana ke depan Ibu ini ya, dengan gaya belajar mereka masing-masing gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa terrealisasi atau tidak. Terus nih, kapan nih Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu? Secepatnya Bu, karena namanya juga guru, kita apalagi ini jenjang SD, kita mengajar setiap hari. Ketika kita tahu kekurangan kita berusaha perbaiki secepat mungkin. Berdasarkan hasil observasi kita ini. Baik Bu, secepat mungkin ya Bu ya. Iya. Saya tunggu nanti ya Bu ya cerita-ceritanya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi.
Iya Bu, sama-sama. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Purnama sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan berjalannya percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Oke, terima kasih Bu Indi, terima kasih Bu Salwa sudah melakukan mulai dari pra sampai kepada pasca. Nah, kalau saya melihat tadi proses coaching tadi awal yang sangat bagus, dan mungkin ini untuk Bu Salwa pengalaman baru ya kan, pengalaman baru. Dan kalau Bu Indi karena sudah belajar di prosesnya, bagaimana cara melakukannya itu, inilah awalnya, dan itu proses yang sangat bagus. Udah. Kalau awal proses sudah sangat bagus, di saat nanti Bu Indi berkesempatan menjadi seorang pimpinan, nah ini mungkin menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang ada di sekolah, baik dengan rekan kerja yang lainnya. Itu dia. Karena kenapa? Setiap kesalahan bukan untuk dihakimi, tetapi untuk diperbaiki. Perbaikan itu bagaimana caranya? Ini salah satu solusi itu dengan proses coaching. Ingat, inti proses coaching itu adalah menggali potensi dari si coaching, bukan menggurui. Itu dia, bukan menggurui, tapi menggali potensi dari si coaching. Itu tadi Bu Salwa. Nah, tapi di dalam proses coaching yang saya lihat tadi, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Mungkin yang pertama itu kita, saya dalam proses juga belajar. Itu dia, proses mencari secepat mungkin itu pertanyaan yang kreatif yang bisa kita ajukan kepada coaching. Itu dia, agar coaching menangkap dengan jelas apa maksud dari pertanyaan itu. Contohnya tadi itu, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan menurut Ibu sudah berhasil atau tidak? Itu dia kan tadi kan pertanyaan, ya sudah, gitu kan. Tapi Ibu Salwa menjawab tadi kan, namun ada beberapa area yang masih kurang. Nah, Bu Windy bisa ajukan lagi, menurut Ibu area mana ya sesuai dengan waktu kita pasca observasi. Ibu kan melakukan yang namanya metode diferensiasi. Menurut Ibu itu di area mana yang kekurangannya ya? Nah, langsung menurut saya sih di area ininya. Oh, berarti Ibu merasa itu area yang perlu ditingkatkan. Dan sekarang, kalau Ibu itu merasa Ibu tingkatkan, adakah ide dari Ibu cara untuk meningkatkannya itu? Balik lagi tanya. Menurut saya sih ini begitu kan. Oh begitu ya Bu. Nah, untuk melaksanakan itu apa butuh bantuan atau tidak? Itu dia kan. Nah, menurut saya sih butuh Bu. Siapa coba yang bisa Ibu mintai bantuan jika memang butuh bantuan? Ya kan? Ya mungkin Ibu kan lebih tahu yang namanya diferensiasi dari proses pembelajaran CDP Ibu. Mungkin Bu Salwa kan, oke, saya siap bersedia membantu Ibu nanti. Nah, sekarang proses perbaikan ini kapanlah Ibu lakukan? Secepatnya kata Ibu tadi kan. Nah, Ibu menggali lagi harus sampai tepat waktunya. Ya, secepatnya ini kan Bu banyak. Secepatnya kapan ini? Gitu ya kan? Ya, menurut saya Bu, karena ini kan udah masa mau mendekati ujian, ya semester 2 lah kemungkinan, awal semester 2 ya Bu. Oke, kalau yang awal semester 2 dan Ibu butuh bantuan saya dan rekan-rekan yang lain, kita kolaborasi ya Bu.
Dan oke, kita anggap, iya Bu, saya butuh bantuan Ibu di awal semester nanti. Oke. Nah, kalau memang Ibu bantuannya Ibu, kita kolaborasi dengan bulan untuk memperbaiki proses pembelajaran kita di kelas. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan dari percakapan kita ini. Namun saya berharap apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari percakapan ini sebelum percakapan ini nanti saya simpulkan. Harus kesimpulan dari Bu ini dulu. Nah, kesimpulan saya sih percakapan ini seperti yang membuka pola pikir saya. Oh, ini rupanya. Makanya kita jangan takut kalau diobservasi, karena kalau memang kita ada kurangnya kan bisa diperbaiki, bisa kita minta bantu. Itu kesimpulan bagi saya. Itu yang bisa saya dapat dari percakapan ini bukan saya. Jadi itu dan saya juga merasa karena kita semua proses belajar. Kan dapat. Nah itu. Jadi selanjutnya untuk proses-proses seperti ini supaya dapat kolaborasinya kan dia kan nggak merasa digurui, malah mungkin sisa Bu Salwa sebagai yang namanya coachingnya merasa punya kawan ketika memang butuh memperbaiki kekurangan kan gitu. Bu ini juga merasa ada penguatan dari yang lain. Itu dia. Demikian umpan balik yang saya bisa sampaikan pada Bu ini juga Bu Salwa ke depannya. Mudah-mudahan ini dipraktekkan bukan karena tugas ya Bu, bukan karena tugas, tetapi untuk selanjutnya biar di sekolah kita ini udah terjalin dengan baik. Oke, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya ya Bu ya, terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Purnama dan juga Ibu Salwa. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.